Tidaklah seorang anak Adam memenuhi tempat lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Yang hanya mikir perutnya buruk. Memenuhi tempat tidak ada yang lebih buruk melebihi daripada buruknya orang yang sibuk ngisi perutnya. Kalau ternyata nafsunya untuk makan tadi betul-betul Masya Allah nggak bisa ditahan, tetap ada batasannya. Paling tidak sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, yang sepertiga untuk nafas. Maksudnya apa? Tahan, jangan sampai terlalu kenyang. I'lam, ketahuilah ayuhal akhul habibu, wahai saudaraku tercinta. Annama syara'allahu li'ibadi, apa? Annama, sesungguhnya sesuatu, syara'ahu yang telah syara'ahu Allah, yang telah Allah syariatkan li'ibadi untuk hambanya, minal ibadati, dari ibadat. Innama, sesungguhnya dzalika itu semua lihikmatin, karena ada satu hikmah. Hikmah itu adalah kebijakan dari yang maha bijak, sesuatu yang istimewa, tamah, sempurna, balighah, yang luar biasa. Wa huwa minallahil hakim, karena syariat ibadah itu minallahi, dari Allah, al-hakim, yang maha bijak, al-alim, yang maha mengetahui bi khalqihi, urusan hambanya, wa bima yuslihuhu, dan yang menjadikan baik hambanya. Yang mewajibkan adalah Allah yang maha tahu tentu segala yang diwajibkan untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Wa min tilkal ibadati, di antara ibadah-ibadah yang ada adalah as-siyamu, puasa. Puasa termasuk jenis ibadah. Falahu hikamun katsiratun, berpuasa itu mengandung hikmah yang banyak. Minha, di antaranya adalah an-nasyama, sesungguhnya puasa itu ibadatun, ibadah lillahi ta'ala, hanya untuk Allah ta'ala. Yataqarrabul abdu ila rabbih bitarki mahbubati nafsihi, seorang hamba yataqarrab, mendekatkan diri, al-abdu, seorang hamba, ila rabbih, kepada Tuhannya, bitarki mahbubati nafsihi, dengan meninggalkan yang disenangi oleh hawa nafsunya. Meninggalkan kesenangannya, inilah teh mujahadah, jihad nafas, memerangi hawa nafsu. Makanan enak, minuman enak, miliknya sendiri, di kulkasnya, tapi enggak boleh dimakan dan minum. Mushtahayatiha, dan segala yang ia selerai, yang sukai. Minat ta'ami, makanan, wasyarabi, dan minuman. Wan nikahi, dan hubungan suami istri. Wa yadhhar bidzalika sidqu imanil abdi, maka dengan itu semuanya, di saat seorang hamba bisa melakukan, akan tampak bidzalika, dengan itu semua, sidqu imanil abdi, ketulusan kebenaran imannya, kejujurannya, istri-istrinya, di kamar-kamarnya, rumah-rumahnya, makan-makanannya, di rumah-rumahnya, pintu terkunci sana sini, tetap saja makanan dan minumannya aman di kulkas. Ini menunjukkan orang ini jujur. Wa kamali ubudiyatihi li rabbi, tanda kesempurnaan dalam penghambaannya kepada Allah, merasa yang melihat adalah Allah. Warajaihi, dan menunjukkan harapannya, thawaballahi, thawab pahala dari Allah besar. Li'annal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatruku ma yuhibbuhu, seorang hamba itu susah, tidak mungkin bisa meninggalkan yang dicintainya, illa lima huwa a'dham, kecuali untuk sesuatu yang lebih agung lagi, indahu, baginya, minhu, dari yang ditinggalkannya. Umumnya orang itu akan meninggalkan sesuatu, pindah ke yang lainnya, karena yang lainnya lebih besar, lebih baik, lebih menarik, lebih menyenangkan. Ada makanan enak, kemudian ini tidak enak. Mustahil pindah dari yang enak ke yang tidak enak. Kalaupun pindah adalah kepada yang enak, biarpun rupanya, dugaannya ternyata tidak enak, itu babnya beda. Jadi waktu kita makan ini pengen itu, karena kita menduga semoga itu lebih enak. Begitulah orang di saat dia meninggalkan makanan enak, minuman enak, dan yang lainnya, karena dia mengharap sesuatu yang lebih lagi, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fakun ayyuhal akhul habibu, maka menjadilah wahai saudaraku yang aku cintai, saudaraku tercinta, mimman shoma, termasuk golongan orang yang berpuasa, raghiban, dengan mengharap, fima indallahi, apa yang ada pada Allah, mutadzallilan lahu bihadzal ibadati, merendahkan dirimu, mentawaddu'kan dirimu, merasa rendah, dzalil, hina, bihadzal ibadati, dengan ibadah, maksudnya menganggap dirinya lemah dan rendah di hadapan Allah. Wa min hikami siyami, termasuk hikmah puasa adalah ayyuhaqqiqal abdu taqwallah, seorang hamba bisa mewujudkan ketakwaan kepada Allah dengan puasa, seperti yang difirmankan oleh Allah, la'allakum tattaqun,
Kama qala Allah Ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman kutiba alaikumusyamu telah diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum seperti telah diwajibkan untuk umat terdahulu. Tujuan adalah la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa hadza innama huwa siyamu syar'i tapi itu yang menjadikan kita bertakwa siam yang benar sesuai dengan petunjuk syariat lahir batin. Kalau puasa-puasaan tidak membuahkan hasil apapun, ini puasa yang benar. Puasa yang menjauhi kemaksiatan, puasa dari makanan, puasa dengan buka sahur dengan makanan yang halal dan seterusnya. Bukan puasa-puasaan, tapi puasa yang syar'i. Alladhi hafadha, yang telah menjaga sahibuh orang yang berpuasa. Alaihi kepada puasanya. Minal mufattirati, pertama dari membatalkannya. Ternyata tidak cukup menjaga dari hal yang membatalkannya. Di samping dia menghindarkan diri mereka dari hal yang membatalkan, maka min qawli zur, dari ngomong bohong, wal amal bih, melakukan kebohongan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur. Barang siapa yang meninggalkan, barang siapa yang tidak meninggalkan berdusta, wal amal bihi, melakukan dusta, wa laysa lillahi hajatun, enggak ada perlunya bagi Allah. Enggak akan diterima oleh Allah. Allah enggak ada perlunya dengan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak perlu, Allah tidak akan membalas dengan upaya jerih payahnya meninggalkan makan dan minumnya, tapi masih bohong. Fahawil, maka berusahalah engkau antasuma untuk bisa berpuasa sauman sahihan dengan puasa yang benar. Nakian, bersih, minasyawaibi wasyubuhati, dari hal-hal yang perusak, syawai pengganggu-pengganggu, wasyubuhati, dan sesuatu yang syubhat yang menjadikan rancuh. Yaitu kayak maksiat, melihat yang haram segala macam. Fasyamu, maka puasa itu yukhaffifu asbab. Fasyamu, dan sesungguhnya puasa itu yukhaffif, meringankan asbabal ghaflati wal qaswati, sebab lalainya orang dan sebab kerasnya hati. Wali anna tanawula syahwati, sebab dengan nuruti syahwat yakhsulu bihil ghaflatu, akan menjadikan orang lalai. Wa qad yahsulu bihi qasawatul qalbi, yang akhirnya kadang menjadikan sebab kerasnya hati. Wala ghalabatul hawa, ghalabatul hawa, memenangkan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Walidha faqad arsyada Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu telah memberikan petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ila takhfifi minat ta'ami, agar kita meringankan makanan, wasyarabi, minuman. Wa qad qala al-Miqdad bin Ma'di Kariba, telah berkata Miqdad bin Ma'di Kariba, ya sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma mala'a adamiyyun wi'an syarran min badrin. Tidaklah seorang anak Adam memenuhi tempat lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Yang hanya mikir perutnya buruk. Memenuhi tempat tidak ada yang lebih buruk melebihi daripada buruknya orang yang sibuk ngisi perutnya. Hasbul adami, cukuplah bagi anak Adam itu apa? Lukaimatun, suapan-suapan, tidak harus sampai berlebih-lebihan. Yuqimun salbahu, yang menjadikan dia bisa tegak. Subur-subur itu adalah tulang belakang. Maksudnya apa? Cukuplah makanmu yang menjadikan lempeng hidupmu, lurus hidupmu, bisa berlanjut. Bukan berlebih-lebihan. Sampai makanannya itu dimacam-macamkan. Sehingga kalau sudah kenyang begini, biasanya saya sudah bisa makan lagi. Maka buat menu lagi, biar main lagi. Menu lagi, makan lagi. Nah ini biasanya banyaknya menu itu menjadikan makannya berlebihan. Fa'in khalabatil adamiyu nafsuhu, kalau ternyata nafsunya untuk makan tadi betul-betul Masya Allah, nggak bisa ditahan, tetap ada batasannya. Paling tidak fatulutun lit'ami, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, watulutun lil syarabi, watulutun lin nafasi, yang sepertiga untuk nafas. Maksudnya apa? Tahan, jangan sampai terlalu kenyang-kenyang. Rawahu Ibnu Majah. Wa min hikami siyami, termasuk hikmah daripada puasa adalah ma'rifatul ghani. Mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, biarpun belum selesai bab. Jadi intinya banyak hikmah-hikmah yang bisa kita hadirkan dalam berpuasa, yang bisa menjadi motivasi kita, pelajaran bagi kita. Jangan sampai puasa kita hanya puasa begitu saja, ternyata tidak membuahkan apapun. Maka dengan kita memahami hikmah-hikmahnya, paling tidak kita akan bisa
menjadikan puasa kita lebih maksimal, lebih baik ya, lebih sempurna sehingga pahalanya lebih besar di hadapan Allah dan akan ada faedah yang kembali kepada kita. Ya, tadi dikatakan lembut hati, kemudian tidak suka lalai, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah menjadikan kita orang yang beruntung di bulan Ramadan. Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Allah mengampuni orang tua kita, memberikan kasih sayang kepada mereka. Allah menjaga anak-anak kita semuanya, keluarga kita semuanya, baik di dunia hingga di akhirat. Al-Fatihah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.